Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya kasihi. Sebelum saya membahas selanjutnya, jangan lupa ya, subscribe, like, pencet tombolnya supaya setiap ada video-video baru ya, itu akan muncul di HP saudara. Dan bagikan ke rekan-rekan saudara jika Anda anggap ini bisa menjadi berkat bagi orang. Jadi kemarin tanggal 11 Maret, tepatnya jam setengah 8 malam, saya, istri dan anak-anak, dan ada satu keluarga yang dulu Muslim, kita percaya, kita layani, percaya Yesus, terus kita ajak main ke tempat pasar malam. Nah, di sana anak-anak main mandi bola, ya, terus main apa namanya itu, yang kereta api keliling itu, odong-odong. Nah, kalau di sana itu saudara, mandi bola itu buat anak-anak cuma 10.000 sepuasnya. Kalau odong-odong itu 8.000 sepuasnya. Sedangkan di mall itu bisa 35.000. Itu mall yang termasuk menengah. Tapi kalau mall yang sudah high class itu mahal sekali, ya. Nah, karena itu saya bawa ke tempat yang sederhana, yang bayarannya murah. Kenapa begitu? Apakah karena saya tidak punya uang? Bukan karena saya tidak punya uang. Apakah saya banyak uang? Juga tidak. Tapi saya bawa ke sana karena memang gaya hidup kami sekeluarga itu gaya hidup yang selalu sederhana, baik makan maupun minum maupun untuk hal-hal yang lainnya. Kenapa saya masukkan ke YouTube? Itu supaya memberikan edukasi, memberikan pengajaran, pelajaran buat semua orang, khususnya para pendeta yang sudah high class, yang sudah punya segala-galanya, supaya tetap rendah hati. Nah, mungkin Anda yang selalu mendengar khotbah-khotbah saya, ya Anda pasti tahu ya, ekonomi saya kurang lebih seperti apa. Bukan berarti saya nggak sanggup kalau bawa anak saya ke mall. Nah, tapi kenapa saya bawa ke situ? Memang saya sudah terbiasa mendidik istri anak-anak saya untuk gaya hidup yang sederhana, saudara. Kita waktu itu nggak ada terpikir gitu loh. Tapi saya terlintas, wah kita videoin aja, masukkan YouTube supaya menjadi apa? Menjadi dokumentasi ataupun menjadi apa namanya, ingatan, histori, ya. Kan kalau dimasukkan ke video, ke YouTube, kan itu bisa selama-lamanya kita kenang begitu ya. Jadi saya bilang masukin YouTube aja, itu pun pakai handphone. Nah, terus diberilah judulnya itu Lifestyle Pendeta Rishi Lubis. Nah, dengan adanya video itu, saudara, ini banyak komen-komen. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini ya. Nah, saudara, saya akan bacakan ya kata Ibdal Sabila di sini. Kalau dilihat gaya dan badan Pendeta Rishi Lubis ini, ya kita perhatikan mungkin benar kata Pendeta Louis Prasetyo. Jangan-jangan Pendeta Rishi Lubis ini perampok persembahan dan persepuluhan. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, saya akan klarifikasi. Klarifikasi saya ini pasti didengar jemaat. Karena apa? Karena ya jemaat itu pasti nonton YouTube, walaupun nggak semua. Jadi kalau saya berdusta kan pasti malu dong, pasti ketahuan dong. Ya. Yang pertama saya mau komentari, Pendeta Prasetyo itu siapa? Setahu saya tidak ada Pendeta Prasetyo. Tapi kalau Louis Prasetyo itu ada, tapi Pendeta Louis Prasetyo tidak ada. Tapi saya tidak tahu ya, tolong Louis Prasetyo klarifikasi apakah Anda pendeta atau bukan. Dia katakan, Louis Prasetyo mengatakan Pendeta Rishi Lubis ini perampok persembahan dan persepuluhan. Ini orang mungkin dia hanya selalu suka dengan yang debat-debat ya. Jadi yang dia tonton mungkin yang debat-debat. Dia nggak sering dengar khotbah saya. Bagi yang sering dengar khotbah saya, dia tidak akan percayakan hal ini. Kenapa? Karena jemaat yang kita layani itu semua jemaat orang-orang yang kelas bawah.
Itu pertama. Yang kedua, di tempat kita tidak ada terlalu penekanan perpuluhan, bahkan hampir sama sekali tidak diajarkan gitu ya. Nah, persembahan juga demikian. Ya, jadi di gereja yang saya layani itu kolektenya itu ya hanya 2,5 juta sebulan atau 3 juta. Itu jelas tidak cukup buat operasionalnya, karena operasional listrik, telepon, wifi dan yang lain-lainnya aja sudah 5 juta, belum uang keamanan karena ini dipagari oleh beberapa pos sapam ya, belum yang kebutuhan lain. Udahlah, kita bicara untuk gereja saja, bukan untuk keluarga. Jadi dari kolekte saja tidak cukup untuk operasional gereja. Jadi ini orang ini memang bohong. Saya minta klarifikasi, Louis Prasetyo, apakah Anda benar mengatakan demikian? Oke? Terus ada yang jawab, Tony Panggabean, kamu berasumsi berdasarkan pendapat orang. Lihat baik setiap ibadah mereka. Jemaat tidak banyak, persepuluhan tidak, persembahan apa dan persepuluhan apa, yang mau dirampok apa. Kalau kamu Kristen, jadilah Kristen yang cerdas. Kalau kamu Muslim, belajarlah dulu apa itu Kristen. Jadi saudara, ya oke, yang sering nonton khotbah saya, dia pasti tahu. Ini semua hoax gitu ya. Jadi kalau memang Louis Prasetyo pernah mengatakan itu, ya klarifikasilah baik-baik gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan lihat di sini lagi. Ada lagi yang mengatakan begini. Nah, ini orang yang sama, tidak perlu saya komentari ya. Karena ini orang yang sama. Ya, saya tidak perlu komentari. Oke, kalau orang yang sama saya tidak perlu komentari. Jadi orang ini zigzag ya. Nah, dia bilang begini. Ya. Kalau saya tidak berasumsi, saudara, tapi saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh pendeta Louis Prasetyo. Jadi ini sambung menyambung. Ini orang yang sama, Ibdal Sabila. Ya, nanti tolong ya dicari, ini ditampilkan. Tony Panggabean menjawab, asumsi, dugaan, pikiran, tuduhan orang yang belum tentu benar, yang kamu jadi landasan kebenaran. Jadilah cerdas. Oke, saudara. Sudah. Saya tidak bahas semua ya, yang lain-lainnya. Terus Tony begini mengatakan, Tony ya, kamu berasumsi berdasarkan pendapat orang. Lihat baik-baik setiap ibadah mereka. Oh ini tadi sudah, sorry. Oke. Terus dikatakan oleh Kezia Simanjuntak, mulut itu dijaga kawan. Kalau tidak suka lihat pendeta Ricky Lubis, jangan tonton videonya. Saudara, ada yang namanya Partebak Pidong. Ini kalau Partebak Pidong ini, yang saya ketahui ini orang Batak. Tapi kan kita nggak tahu apakah ini dia akun asli atau palsu ya. Dia bilang begini, dan masalah video onlineku, rata-rata pendeta sonari, Holland memperkaya diri sendiri, sian hepeng ni jemaat, fakta dan nyata do, leku, uang, unang pola munafik kita. Jadi saudara saya artikan ya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, dalam video ini laiku atau mas ya, rata-rata pendeta sonari sekarang Holland hanya memperkaya diri sendiri. Sianepeng di jemaat dari uang jemaat. Fakta dan nyata don laiku. Fakta itu nyata ini masku laiku. Unang jangan pola munafik, jangan kita munafik ya. Jadi ini Partai Bak Pidong ini kalau saya tebak sesuai dengan kata-katanya orang Batak begitu ya. Tapi saya nggak tahu agamanya apa. Tapi bisa kemungkinan memang Kristen gitu, karena dari bahasanya tadi kan jelas kan, ya kan? Dia tahu persis tentang kekristenan itu gitu. Tapi saya akan jawab, mungkin saja benar, tapi itu pendeta tertentu atau gereja tertentu. Kita tidak. Saya tidak hidup dari perpuluhan jemaat, saya tidak hidup dari kolektif jemaat. Mungkin pertanyaannya begini, kalau gitu dari manakah pendeta Risuli Lubis ini punya handphone sebanyak ini, punya rumah sebesar ini, punya mobil yang cukup baik, Pajero, punya mobil satu lagi Vios,
dan punya asrama untuk anak yang yatim piatu yang mau tinggal atau orang gelandangan, bagaimana Pak Pendeta Lubis ini? Kan begitu? Anda kalau nggak punya Tuhan, Anda nggak mungkin bisa percaya. Karena agama tidak akan pernah bisa percaya akan hal ini. Hanya orang yang punya iman di dalam Yesus yang bisa percaya. Orang yang punya agama, dia tidak bisa memandang ini atau melihat ini sebagai kebenaran. Tapi orang yang hidup dalam Yesus, hidup dalam iman, dia akan bisa percaya apa yang saya sampaikan ini. Jadi saya akan sampaikan dari mana biaya, dana, uang yang saya dapatkan bisa melayani ke banyak tempat. Hampir setiap kejadian gereja-gereja ditutup saya hadir. Lihat di YouTube saya. Ya. Setiap ada kebohongan-kebohongan yang mengatakan bahwa satu kampung itu Kristen sudah masuk Islam semua, saya hadir. Contoh di Tumut, baca ya. Judulnya kalau nggak salah Ustadz Stephen Wibowo ya. Berbohong dan berbohong lagi. 2 kali saya langsung ke wilayahnya. Padahal wilayahnya itu sangat sulit dijangkau. Ya, kami itu sampai di tengah gunung itu sampai kesulitan. Puji Tuhan, tapi ada Tuhan kirim penolong. Ada orang lewat yang membimbing kami ke tempat tujuan. Sehingga kami ketemu dengan pemuka masyarakat di sana dan tidur di sana. Pemuka masyarakat itu adalah Muslim. Dan besoknya kami diperjumpakan dengan pendeta dan ternyata semua itu hoax. Ternyata gereja itu masih ada yang di Tumut itu. Terus Tumut Boyolali, terus sekolah TK-nya juga masih ada, semua masih ada. Jadi saya langsung terjun. Ya, pertanyaannya begini loh. Uang dari mana? Nah, ini pertanyaan. Saya akan jawab dengan baik-baik ya. Waktu saya berdoa tahun 2001 pertama kali saya menikah, ada orang gila. Sudah dibawa ke beberapa negara nggak sembuh. Saya doakan sembuh. Terus ibunya telepon saya dikasih 1 mobil. Ya, kasih 1 mobil. Jadi bukan dari jemaat. Dia orang Gong Hongson, bukan Konghucu, bukan Buddha. Gong Hongson itu aliran dari Jepang. Ya. Terus mobil yang sekarang itu Pak Pajero gimana ceritanya? Ada tanah yang sudah lama nggak laku dijual. Ya. Saya suruh doakan nanti kalau laku saya diberikan 1/10. Saya doakan dalam nama Yesus laku. Jadi dibelikanlah ke Pajero itu, oke? Terus bagaimana Pak dengan rumah sebesar ini? Ini tidak sekaligus. Kita doakan pabrik-pabrik tertentu orangnya diberkati, kita berkati kita. Sorry, orangnya diberkati, dia memberkati kita. Ada lagi satu pabrik yang itu namanya karyawannya selalu diganggu setan. Itu setannya betul-betul menyatakan diri loh. Lagi kerja ininya ditarik. Wow, sampai teriak-teriak. Terus ada lagi karyawannya yang melihat itu berjalan ambal itu bergeser-geser. Terus ada lagi karyawannya yang pernah mau menaikkan barang lewat lift, belum dipencet liftnya jalan. Akhirnya karyawannya banyak minta berhenti-berhenti dan orang ini mencari nama saya ya dan bisa berjumpa dengan saya dan saya diajak untuk berdoa dan saya doakan dan puji Tuhan ada berapa ratus juta dia beri dan akhirnya saudara kumpul demi kumpul saya bisa beli tempat ini yang saya jadikan gereja sekarang. Ya, jadi saudara itu caranya bukan dari jemaat, bukan dari perpuluhan. Dan bukan juga dari hasil YouTube. Bukan. Ya. Jadi ingat baik. Makanya saya jarang itu mengupload YouTube 15 jam sekali, 14 jam sekali. Kenapa? Karena bukan pencarian saya di sini. Tapi kalau ada hal-hal yang penting saya akan koreksi gitu, klarifikasi gitu ya. Jadi ini semua berarti berita hoax. Saya sudah jelaskan. Kalau si Partai Bakpidong ini masih kurang bisa percaya dengan omongan saya, masuk ketik Rizuli Lubis, nanti akan saya telepon lewat video call, dan Anda akan saya bawa ke tempat di mana saya berada, dan saya berjumpakan dengan jemaat-jemaat, maka Anda sendiri akan dipermalukan, karena Anda adalah orang yang hanya memberitakan berita hoax.
Ya, Partai Bak Pidong. Oke, coba saya cari lagi yang lain. Tadi sudah di screenshot. Oke, saya cari yang lain. Ini sepertinya sama orangnya, ya. Dari Partai Bak Pidong juga, dari gaya kau. Ku tahu pendeta, pencuri uang kolektif juga. Saya lihat. Jangan-jangan cabul juga kau, seperti kawanmu yang udah ditangkap. Saya tidak tahu ini kawan saya udah ditangkap, ini siapa gitu loh. Saya nggak ngerti ya. Cabul. Saya harap orang ini ya bisa membuktikan siapa yang saya cabuli. Tapi saya akan pikirkan dulu karena saya banyak pelayanan di Mabes Polri. Ini akan saya laporkan atau tidak, ya. Saya akan laporkan atau tidak ini, ya, si Partai Bak ini, karena ini sudah termasuk berita ini, pencemaran nama baik. Oke? Ibdal Sabila ini orang yang sama. Jadi ini ada orang bermain di sana. Kalau dilihat gaya dan badan, ya, pendeta Lubis ini gitu. Mungkin benar kata pendeta Lubis Prasetyo, jangan-jangan pendeta Lubis ini perampok. Jadi dia mengacak-ngacak, ya. Oke. Ya, sudah. Terus ada Marudut mengatakan begini, jarang pendeta sudah makmur tapi tetap memiliki gaya hidup yang sederhana. Tapi dijawab lagi sama si Pertebak ini, Pidong. Sederhana, salah kolai. Coba telusuri dulu kehidupan dia setelah jadi pendeta. Ketik aja Risuli Lubis. Ya, di FB nanti saya akan video call Anda. Kita akan ketemu di mana, nanti akan saya bawa Anda ke tempat saya. Kalau memang Anda Kristen, saya bisa tahu kalau kita sudah berbicara. Tapi kalau Anda nggak Kristen, saya nggak mau ngomong apa-apa. Terserah Anda mau bilang apa, ya. Karena saya lihat ini orang Batak, saya harus klarifikasi karena kebanyakan orang Batak itu kalau sudah bahasanya seperti ini Batak Toto ini, BTL, Batak tembak langsung. Kalau saya bukan Batak Toto, saya dulu dari Muslim. Jadi, terus, kata Partai Bak ini, ya, karena ada si Ramot bilang begini di atas. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirim kepada kami seorang hamba Tuhan yang patut kami teladani. Terus si Partai Bak masuk lagi nih. Unang terlena leku. Hai uang kolekte jemaat dialangi akap pendetaun. Jadi artinya gini, jangan terlena dengan apa yang dia katakan karena ini pendeta makanin uang kolekte. Terus Kezia bilang, mulut itu dijaga kawan. Ya. Kalau tidak suka lihat pendeta Risuli Lubis jangan ditonton videonya. Dan dia katakan, dan masalah video leku rata-rata pendeta Sonari Holland memperkaya diri. Sepertinya tadi ini sudah ya. Mungkin sudah ya. Jadi saudara Partai Bak, ya, Partai Bak Pidong, Anda boleh ketik Risuli Lubis. Ya, nanti saya akan add Anda, akan saya video call. Banyak sekali orang yang ingin menjebak saya, tapi ketika di video call mereka tidak berani. Siapapun orang yang mau kenalan sama saya, kalau saya curiga, saya akan video call. Tapi kalau dia tidak angkat video call saya akan buang dia. Karena apa? Karena saya tidak mau berurusan dengan orang-orang yang nggak jelas, dedemit atau jin. Saya tidak berurusan dengan dedemit dan jin, saya hanya berurusan dengan manusia. Dan juga ini saya di sini ya, kebanyakan ya, biar makin panas lagi maksud saya. Jadi itu sudah 4.000 lebih ya yang pertemanan. Sedangkan menurut yang saya pahami 5.000 dia di stop, tidak boleh lagi ada pertemanan baru. Jadi saya sekarang maaf ya, saya betul hati-hati, tidak sembarang pertemanan dengan saya. Jadi saya mau katakan kepada Lubis Prasetyo, jika memang Anda pernah mengatakan demikian, ya Anda klarifikasi, ya. Dan kalau memang saya salah, karena saya tidak tahu kalau Anda itu pendeta, setahu saya tidak pendeta. Ya kalau memang pendeta ya klarifikasi juga lah, ya. Ya, jadi karena dikatakan pendeta Prasetyo, berarti Anda mengaku pendeta sama orang itu, begitu kira-kira, oke? Jadi sekarang saya mau katakan sekali lagi supaya Anda semua yang sudah subscribe khususnya jangan percaya dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kalau bisa Anda
FB saya, sudah banyak sebenarnya yang datang ke tempat saya. Ya pemirsa YouTube, mungkin udah saya nggak bisa hitung lagi lah. Jadi mereka sudah tahu gaya hidup saya. Ya, memang kalau penampilan oke, belum lagi saya pakai yang itu. Wow, banyak simpanan istri saya untuk masa depan dia. Kita seorang pendeta yang baik, ya, kita harus memberikan, ya, untuk istri itu simpanan di masa tua kita, gitu loh. Ya kadang-kadang saya pakai, gitu loh. Enggak, itu bisa ratusan juta kok dipakai. Itu simpanan istri saya. Tambah panas lagi ya. Pendeta itu kaya wajar. Wajar, perampok aja bisa kaya kok. Hah? Pencuri aja bisa kaya, maling, pelacur bisa kaya. Masa pendeta nggak bisa kaya? Wajar kan pendeta bisa kaya. Ya malah saya curiga, kalau yang miskin itu saya curiga aja loh. Kalau dia punya kuasa kan begini ya, kita berdoa kalau sering buat orang sakit sembuh. Di antara yang sakit berapa orang ini pasti ada yang memberkati. Ya, kita nggak usah khotbah, saya jarang khotbah. Coba lihat di YouTube saya, khotbah saya itu di gereja saya saja, di gereja-gereja lain jarang. Paling di instansi pemerintah, katakan di kepolisian, pernah juga di Polda, Polda Papua Barat, ya, Kapolda hadir, Gubernur hadir, semua pejabat-pejabat daerah hadir. Ada di instansi pemerintah yang lainnya dulu, tapi kita dulu belum ada YouTube, gitu loh. Di Polda, Polda Metro, berapa kali saya melayani, waktu itu acara Natal bersama, tapi waktu itu kita belum ada video, jadi kita nggak ada videonya itu. Jadi maksud saya gini, saya tidak hidup dari khotbah juga, tidak. Dari khotbah berapalah, sebulan itu belum tentu bisa dapat 2 juta, sejuta pun kadang-kadang belum tentu, ya, oke? Apalagi perpuluhan, apalagi kolektif. Tapi dari mana? Saya akan jelaskan kembali. Saya sering doain tanah orang laku, saya dikasih. Doain perusahaan orang maju, saya dikasih. Doain orang sakit sembuh, saya dikasih. Makanya itu perlu kuasa kerajaan Allah, bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kalau Anda punya kuasa, Anda luar biasa. Saya kasih satu contoh, coba pilih saudara. Anda pilih mana? Kuasa atau uang? Kalau saya pribadi, saya pilih kuasa. Alasan saya, kuasa, haleluya, itu bisa menghasilkan uang. Uang tidak mampu membeli kuasa. Contoh sederhana, Jokowi punya kuasa. Kalau Jokowi katakan tidak, itu terjadi tidak. Nah, kalau dia punya kuasa, itu. Sedangkan yang punya uang hanya bisa berusaha menyogok. Kalau Jokowi tidak mau, sama. Di dalam Kristus, Anda baca di Kisah Rasul 8. Waktu itu, seorang penyihir yang sudah bertobat karena melihat keajaiban dalam pelayanan Filipus. Baca di Kisah Rasul 8. Terus dia terheran-heran, dia percaya Yesus. Dan rasul-rasul mendengar terjadi revival yang luar biasa di Samaria, ya. Nah, terus diutus 2 rasul, Petrus dan Yohanes, dan mereka di sana melakukan mujizat di mana banyak orang penuh Roh Kudus. Dan Simon tukang sihir ini minta supaya kuasa itu diberi sama si Simon ini. Dia bilang, aku akan berikan uang kepada kau, kepada Rasul Petrus tadi, asal itu ilmu dikasih ke aku. Dia bilang, dengan uangmu kau binasa. Artinya kuasa itu bisa dapatkan uang. Cuma Petrus tidak mau. Itu saja masalahnya. Jadi sekarang saudara, kalau kita doakan orang, ya, terus orang itu dapat mujizat, dikasih kita uang, itu halal, hukumnya halal, bukan haram. Haleluya. Nah, jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau Anda berdoa buat orang sakit, terus sembuh, nah, dikasih uang nggak apa-apa. Belum sembuh pun, kalau dikasih uang nggak apa-apa. Tapi yang salah itu adalah ketika orang minta doa, engkau minta uang, dan motivasimu uang. Itu salah. Motivasi kita hanya menolong saja. Tapi setelah itu ada orang yang kasih uang, puji Tuhan. Saya punya anak 5. Sekolah 3 orang. 4 orang sekolah semua. SMA, SMP, SD, TK. Biayanya cukup luar biasa. Saya harus dapat 30 juta. Itu setiap bulan hanya untuk sekolah, makan, bayar pajak mobil, pajak itu, pajak, semua itu bayar, harus dapat 30 juta. Nah, itu minus. Kalau 30 minus, koleknya 2,5 juta. Jadi ini tukang fitnah, ya.
Partai Bak Pidong ini. Saya paling menyoroti Partai Bak Pidong ini karena ini orang Batak. Saya tidak akan blokir ya. Saya tahu kalau saya blokir sekarang gampang kan. Saya tidak akan blokir supaya Anda boleh kasih komentar di kolom komentar ini tentang Partai Bak ini. Partai Bak Pidong. Karena ketika Anda kasih komentar nanti masuk ke Partai Bak Pidong. Karena hanya dia saja ini yang ngomong nggak jelas di sini. Sama satu lagi. Tapi kalau yang satu lagi si Fadila itu saya masih samar-samar ya. Dia Kristen atau Islam. Ini kalau orang Batak begini bahasanya begini ini BTL ini menurut saya. Menurut pandangan saya. Jadi memang betul-betul dari tanah Batak. Nah, mari ya. Saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus jamah semua yang sudah subscribe. Biar mereka makin betul-betul mengandalkan kuasa Yesus Kristus. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Percuma kita ngomong banyak, nggak ada kuasa. Biarlah kami semua pelayan Tuhan. Bukan hanya mengantar. Tapi punya kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Sehingga mujizat terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Sehingga banyak orang-orang yang datang kepada Yesus. Bukan hanya debat. Tapi memang kami punya kuasa. Tapi kami mampu juga pelayanan seperti Apolos. Mengadakan dialog dan berdebat. Namun bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah menjadi representasi Kristus, menjadi contoh teladan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus Kristus aku berdoa supaya semua yang subscribe tidak kena corona, tidak kena penyakit apapun. Buka jalan bagi mereka. Usaha mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa, mengucap syukur. Haleluya.